Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dan teman-teman semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita pada mata kuliah pengantar coding. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala syahidina Muhammad wa ala ali syahidina Muhammad. Karena beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kegelapan menuju ke zaman Islaminya yang terang menerang seperti yang kita rasakan saat sekarang ini. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai program pengantar coding, yaitu tentang variabel lokal dan variabel global. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengantar coding dengan dosen pengampu Ibu Widya Darwin, SPD, MPDT. Baiklah, saya izin untuk share screen program yang sudah saya rancang. Baiklah teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan mengenai variabel lokal. Nah, pada variabel lokal yang sudah saya tampilkan ini, yang pertama itu menggunakan include stdioh. Pada program C, include itu berfungsi untuk mengimport fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header file. Nah, apa itu header file? Header file itu adalah file yang berisi definisi fungsi yang sudah dibuat. Tujuannya agar bisa kita gunakan pada program C yang lainnya. Nah, pada contoh program ini, kita mengimpor file stdioh. File ini deklarasi fungsi-fungsi yang kita butuhkan untuk membuat program C seperti printf. Nah, pada program ini tampak kita juga menggunakan printf. Printf itu merupakan hasil output atau hasil keluaran dari suatu program. Selanjutnya, void func. Void yang sering juga disebut sebagai prosedur karena fungsi tersebut tidak mengembalikan suatu nilai keluaran yang didapat dari hasil proses fungsi tersebut. Nah, ternyata fungsi void ini juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak adanya keyword return. Nah, dapat kita lihat pada program ini, di mana tidak terdapat return null pada akhir programnya. Dan juga sering kita temui pada program-program yang lainnya itu menggunakan return null. Di mana return ini digunakan sebagai tanda bahwa program akan kita berhentikan. Namun, pada include stdioh itu tidak menggunakan return null. Nah, selanjutnya juga void itu ditampilkan dalam misalnya in A, in B gitu. Nah, di sini kita menggunakan in I, dan in I ada 2 buah terdapat pada program ini. Selanjutnya ada main. Fungsi main merupakan fungsi utama yang harus ada dalam setiap program.
Fungsi ini berisi rutin utama program yang akan kita jalankan ketika program bahasa C kita eksekusi. Nah, main ini berarti sebagai tanda bahwa suatu program itu akan kita mulai. Nah, selanjutnya ada tanda kurung kurawal. Di dalam program itu semuanya pasti terdapat kurung kurawal. Nah, apa sih fungsinya dari kurung kurawal ini? Nah, kurung kurawal ini berfungsi sebagai blok statement, yaitu menyatukan dua atau lebih statement menjadi satu statement. Bisa kita lihat di sini ada 3 buah statement, yaitu ini, fung, dan printf, yaitu 3 buah statement ini disatukan untuk menjadi statement yang disatukan dengan adanya kurung kurawal. Selanjutnya ada void wing. Penjelasannya sama seperti yang di atas, juga sering disebut sebagai prosedur karena tidak dapat mengembalikan nilai. Selanjutnya ada in. In itu merupakan singkatan dari integer. Ya, integer itu fungsinya untuk mengelompokkan variabel yang isinya bilangan bulat. Misalnya yang pertama tadi ada in i sama dengan 20, 20 itu merupakan bilangan bulat, dan juga sama dengan in i sama dengan 11 yang merupakan bilangan bulat. Nah, selanjutnya ada printf. Bisa kita lihat pada program ini terdapat 2 printf, 2 buah ya, printf. Printf ini merupakan fungsi untuk menampilkan output ke layar komputer. Fungsi ini terdapat pada library stdioh. Nah, yang kita gunakan tadi include stdioh, maka untuk hasil pengeluarannya itu kita menggunakan printf. Nah, oleh sebab itu ketika kita diharuskan untuk menuliskan include stdioh di bagian atas program, yang ini ya, bagian ini, tujuannya supaya bisa kita menggunakan program ini, atau program yang kita sudah rancang ini bisa kita jalankan. Nah, kurung kurawal ini juga sama fungsinya sebagai blok statement untuk menyatukan beberapa statement menjadi satu statement. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk menjalankan program. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ternyata program yang sudah kita rancang itu bisa kita jalankan, yaitu dengan error yang 0 dan peringatannya juga 0 ya. Nah, hasil dari outputnya, nilai i di dalam fungsi itu sama dengan 11, nilai i di dalam main sama dengan 20. Nah, mungkin juga timbul pertanyaan dari teman-teman semuanya, dari manakah hasil ini didapat? Nah, hasil ini didapat dari in i tadi sama dengan 20, nilai di dalam main itu sama dengan 20. Dan in i sama dengan 11, nilai di dalam fungsi itu sama dengan 11. Jadi dalam artian hasil output atau hasil keluaran itu sangat bergantung pada program yang sudah kita rancang. Nah, untuk membuktikannya, mari kita ubah atau kita ganti angka yang terdapat pada program ini. Apakah angkanya akan tetap sama atau berganti dengan angka yang sudah kita tukar tadi. Misalnya untuk in i yang pertama, kita ganti dengan angka 35. Dan untuk in i yang kedua, kita ganti dengan angka 90 ya teman-teman. Maka kita akan coba menjalankannya. Nah, bisa dilihat di sini, ternyata untuk hasil output selanjutnya itu, hasilnya itu berbeda. Hal ini dikarenakan hasil output sangat bergantung pada kalimat yang terdapat di dalam sebuah program. Nah, tadi ada angkanya 20 dan 11, dan sekarang angkanya berganti menjadi 90 dan 35. Itu karena di dalam program tersebut juga sudah kita gantikan atau kita tukarkan angkanya, maka untuk hasil outputnya itu juga akan tertukar ataupun berbeda dari hasil output yang pertama tadi. Begitu ya. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan mengenai program variabel lokal. Nah, untuk selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan program variabel global.
Selanjutnya yaitu mengenai variabel global. Yang pertama itu ada include stdioh, masih sama dengan include pada program yang pertama. Pada program C itu include berfungsi untuk mengimport fungsi-fungsi yang sudah didefinisikan pada header file. Header file itu file yang berisi definisi yang sudah kita buat dengan tujuannya agar bisa digunakan pada program C yang lainnya. Pada program variabel global ini, kita mengimport file stdioh. Include stdioh ini, file ini berisi deklarasi fungsi-fungsi dasar yang kita butuhkan untuk membuat program C seperti printf. Nah, dalam program ini terdapat printf, ada 4 buah printf. Nah, selanjutnya ada void tambah. Void itu sering juga disebut sebagai prosedur, karena fungsi tersebut tidak dapat mengembalikan suatu nilai keluaran yang didapat dari hasil proses fungsi tersebut. Nah, void ini memiliki ciri-ciri yang tidak memiliki return, keyword return tadi ya, bisa kita lihat di sini. Program ini tidak memiliki return pada program-program yang lainnya. Return itu berfungsi sebagai tanda bahwa program akan kita berhentikan. Selanjutnya ada main. Main itu merupakan fungsi utama yang harus ada dalam setiap program bahasa C. Fungsi main ini berisi rutin utama program yang akan kita jalankan ketika program bahasa C kita eksekusi. Berarti dapat kita artikan main ini sebagai tanda bahwa program akan kita mulai. Selanjutnya ada kurung kurawal. Setiap program itu pasti memiliki kurung kurawal, di mana kurung kurawal ini berfungsi sebagai blok statement, yaitu menyatukan beberapa statement menjadi satu statement. Bisa kita lihat di sini ada printf 4 buah, berarti ada 4 buah statement, maka 4 buah statement ini disatukan oleh adanya kurung kurawal menjadi satu statement saja. Selanjutnya ada void tambah, penjelasannya masih sama. Soalnya ada printf. Printf itu hasil output. Merupakan fungsi utama untuk menampilkan output ke layar komputer. Fungsi ini terdapat pada stdioh. Nah, karena tadi kita menggunakan include stdioh, maka untuk hasil outputnya atau pengeluarannya itu juga menggunakan printf. Oleh sebab itu, ketika kita diharuskan untuk menuliskan include stdioh di bagian atas program, agar fungsi tersebut dapat kita jalankan atau program ini dapat kita jalankan. Nah, kita akan mencoba menjalankan program yang sudah kita rancang. Nah, hasil yang dikeluarkan itu karena tadi terdapat 4 buah printf pada program ini, maka untuk hasil pengeluarannya itu juga 4 hasil output ya. Yang pertama ada nilai awal I sama dengan 273, nilai I kini 280, nilai I kini sama dengan 281, dan nilai I kini sama dengan 282. Nah, kenapa nilai awal I sama dengan 273? Karena in I tadi, in I itu yaitu pengelompokan bilangan bulat. Karena 273 itu juga termasuk bilangan bulat, maka nilai awal I itu dimulai dengan angka 273. Selanjutnya nilai I kini sama dengan 280. Nah, kenapa 280? Karena pada printf yang pertama itu ditambah dengan 7, maka 273 ditambah dengan 7, maka nilai I kini sama dengan 280. Dan untuk nilai I yang ketiga dan yang keempat itu, kenapa hanya ditambah dengan 1? Selisihnya hanya 1, begitu ya. Karena pada program ini tidak kita tampilkan angka berapa yang akan kita tambahkan pada nilai sebelumnya, begitu. Jadi nilainya akan memiliki selisih angka hanya 1 angka saja.
Nah, dalam artian dapat kita ketahui bahwasanya suatu program yang kita rancang itu akan sangat bergantung hasil outputnya itu akan sangat bergantung pada program yang sudah kita rancang. Seperti halnya dengan ini, karena kita sudah menambahkan 7, maka hasilnya juga akan ditambah dengan 7 gitu. Maka selanjutnya kita akan mencoba untuk menggantikan angkanya. Misalnya I ditambah sama dengan 8. I ditambah sama dengan 8. Terus yang selanjutnya I ditambah sama dengan 9. Nah, setelah kita mengubah seperti ini, maka kita akan mencoba untuk menjalankannya lagi. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, hasilnya tadi tidak sama seperti hasil output yang pertama. Hasil selanjutnya itu nilai awal I sama dengan 273, karena I itu dimulai dari angka 273, maka nilai awal I sama dengan 273. Nah, untuk nilai I kini itu ditambah dengan 7, maka 273 ditambah dengan 7, hasilnya nilai I kini sama dengan 280. Untuk nilai I kini yang ketiga, itu ditambah dengan 8. 280 tadi kita tambah dengan 8, maka hasilnya 288. Dan untuk nilai I yang kini yang terakhir, itu kita tambah dengan 9. 288 kita tambah dengan 9, maka nilai I kini sama dengan 297. Nah, ternyata sebuah pernyataan yang menyatakan bahwasanya program yang sudah kita rancang itu hasil outputnya itu sangat berhubungan dengan apa yang sudah kita tuliskan pada program itu. Nah, dapat kita buktikan pada program ini ya, apa yang kita tuliskan, maka hasilnya itu juga akan sama, juga akan berkaitan dengan program yang sudah kita tuliskan tersebut. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai program variabel lokal dan program variabel global. Semoga dapat bermanfaat dan teman-teman semuanya dapat memahami penjelasan yang sudah saya berikan. Selanjutnya saya, Lara Syafira, memohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekhilafan dalam pembuatan atau dalam menjelaskan program tadi. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maafkan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan itu berasal dari diri pribadi kita sendiri. Akhir kata, saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah, wastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.